Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh berkah. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah kisah yang penuh hikmah dan pelajaran tentang ketakutan dan kepatuhan, serta kekuatan iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis menampakkan dirinya dalam bentuk yang sebenarnya, tangisan malaikat Jibril dan Mikail menggambarkan kedukaan yang mendalam atas penolakan iblis terhadap perintah Allah. Ini adalah momen yang mengingatkan kita akan bahaya kesombongan dan ketidakpatuhan. Dalam hadis riwayat Ahmad, kita belajar tentang ketakutan malaikat terhadap murka Allah, bahkan sejak neraka diciptakan. Malaikat peniup sangkakala, Israfil, telah siap meniup sangkakalanya, menunggu perintah Allah dengan penuh keseriusan. Namun, perbedaan sikap yang fatal antara iblis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang pentingnya takwa dan kepatuhan kepada Allah, bahkan dalam hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti perubahan musim dan angin yang berhembus kencang. Mari kita renungkan juga nama-nama iblis sesuai tempat tinggalnya, yang menggambarkan kedalaman penghukuman dan peringatan atas pembangkangan dan kesombongan. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama memperkuat keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi godaan dan tipu daya iblis yang dapat membawa kita kepada siksa neraka yang amat pedih. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan berharga ini dengan mengucapkan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kisah ini berasal dari narasi Al-Quran tentang peristiwa ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun iblis menolak karena merasa lebih mulia. Hal ini menyebabkan iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Jibril dan Mikail menyaksikan peristiwa ini, mereka menangis keras karena melihat teman mereka, yang dulunya termasuk golongan malaikat, terjerumus ke dalam kesombongan dan kemaksiatan yang menyebabkan ia diusir dari surga dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reaksi tangisan keras ini mencerminkan kedalaman perasaan para malaikat terhadap keputusan Allah, serta kesedihan mereka atas kejatuhan iblis yang sebelumnya termasuk dalam golongan mereka. Ini juga mencerminkan pentingnya kesetiaan kepada Allah dan ketaatan terhadap perintahnya, serta kesadaran bahwa kesombongan dan penolakan terhadap perintah Allah akan mengakibatkan kehancuran dan hukuman yang tidak terhindarkan. Kisah ini menggambarkan momen di mana iblis menampakkan dirinya dalam bentuk yang sebenarnya, yang menggugah tangisan keras dari malaikat Jibril dan Mikail. Ketika Allah menanyakan alasannya, keduanya menyatakan bahwa mereka tidak merasa aman dari tipu daya Allah. Ini bukanlah ungkapan ketakutan akan kejahatan Allah, melainkan sebuah pengakuan bahwa Allah memiliki kekuasaan dan hikmah yang luar biasa sehingga para malaikat pun menyadari betapa besar dan tak terduga cara Allah bertindak. Ini mengajarkan kita pentingnya tidak meremehkan kekuatan dan hikmah Allah serta menjaga kewaspadaan terhadap tipu daya dan godaan yang bisa datang dari berbagai arah, termasuk dari iblis yang sangat pandai menipu. Ketakutan malaikat terhadap Allah juga dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Diceritakan Allah memiliki malaikat yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hal ini dikarenakan ketakutannya terhadap murka Allah apabila harus mendapatkan azab pedih di neraka. Hadis ini menggambarkan keadaan seorang malaikat yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hal ini disebabkan oleh ketakutannya terhadap murka Allah dan azab pedih yang bisa diterimanya di neraka. Ketakutan malaikat terhadap azab Allah merupakan cerminan dari kepercayaan mereka yang kokoh akan keadilan dan kekuasaannya. Malaikat sebagai makhluk yang mendekati kesempurnaan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, sangat sadar akan konsekuensi yang dapat timbul dari pelanggaran terhadap perintahnya. Mereka mengerti bahwa azab Allah adalah sesuatu yang sangat pedih dan tidak ingin menghadapinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa?" Malaikat Jibril menjawab, "Malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini berasal dari riwayat Ahmad, yang mengisahkan pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
kepada malaikat Jibril tentang malaikat Mikail yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Kisah ini menunjukkan seriusnya suasana dan keadaan para malaikat terhadap keadilan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaktertawaan malaikat Mikail sejak neraka diciptakan menunjukkan kedalaman kesedihan dan kekhawatiran atas azab yang ditetapkan Allah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan maksiat. Pertanyaan Rasulullah kepada malaikat Jibril juga mencerminkan rasa ingin tahu dan keingintahuan beliau terhadap keadaan para malaikat, yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang sangat mendalam tentang kehendak dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangkangan yang dilakukan oleh iblis memang memiliki konsekuensi yang sangat fatal dan menggambarkan kesombongan yang ekstrim. Iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena merasa lebih mulia, dan hal ini mengakibatkan ia diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap perintah Allah dapat membawa kehancuran yang besar. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang berbeda. Meskipun beliau adalah utusan Allah yang paling mulia dan dihormati, beliau tetap memiliki rasa cemas dan khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin dianggap remeh seperti perubahan musim dan angin yang berhembus terlalu kencang. Rasulullah tetap memperhatikan dan memohon perlindungan kepada Allah. Ketakutan dan kekhawatiran Rasulullah terhadap azab Allah bukanlah karena beliau meragukan rahmat dan keadilan Allah, melainkan sebagai bentuk ketaatan, penghormatan, dan kesadaran akan kebesarannya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang kecil atau remeh di mata Allah, dan penting bagi kita untuk senantiasa mengingatnya dalam setiap keadaan dan menghindari sikap kesombongan serta ketidakpatuhan terhadapnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala, Israfil, telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya seraya menunggu perintah untuk meniupnya. Dilansir dari buku Alam Jin karya Al-Imam As-Suyuti terjemahan dari kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Ja'an dari riwayat Qatadah, iblis adalah kabilah malaikat bernama jin. Ibnu Abbas berkata, sekiranya iblis tidak termasuk malaikat, maka dia tidak diperintah sujud. Tadinya dia adalah penjaga langit dunia. Hadis ini menggambarkan sebuah pengingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa seriusnya keadaan akhir zaman, di mana malaikat peniup sangkakala, yang disebut Israfil, telah siap untuk meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Pesan dari hadis ini adalah bahwa dalam menghadapi realitas kehidupan, tidak ada tempat untuk bersantai secara berlebihan atau lalai dari ketaatan dan persiapan untuk akhirat. Selanjutnya, informasi dari kitab Alam Jin, karya Al-Imam As-Suyuti, membahas tentang asal-usul iblis sebagai kabilah malaikat yang bernama jin. Penjelasan dari Ibnu Abbas menambahkan bahwa iblis tadinya adalah penjaga langit dunia sebelum ia tidak patuh kepada perintah sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Penafsiran ini menggambarkan peristiwa iblis sebagai contoh yang sangat penting bagi kita tentang kesalahan yang fatal, yaitu kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap perintah Allah. Iblis, meskipun awalnya diangkat sebagai penjaga langit, jatuh karena merasa lebih mulia daripada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Setelah 80.000 tahun malaikat dan iblis hidup bersama, keadaan berubah ketika iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih sempurna. Hal ini tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ayat ini menggambarkan peristiwa ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan dan kebesarannya terhadap manusia yang baru diciptakan. Seluruh malaikat patuh kepada perintah ini, kecuali iblis. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih sempurna daripada manusia. Kesombongannya membuatnya menolak perintah Allah,
yang pada akhirnya membuatnya masuk dalam golongan orang-orang yang kafir karena menentang kehendaknya. Peristiwa ini mengajarkan beberapa hal penting. 1. Ketaatan terhadap perintah Allah. Perintah Allah harus dipatuhi tanpa syarat, bahkan jika itu melibatkan penghormatan terhadap makhluk lain. 2. Bahaya kesombongan. Kesombongan adalah sifat yang sangat membahayakan karena dapat menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah dan menghancurkan akhlak yang baik. 3. Pentingnya menghormati manusia. Perintah untuk malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam menunjukkan pentingnya menghormati martabat manusia sebagai khalifah Allah di bumi. 4. Konsekuensi ketidakpatuhan. Iblis menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap Allah berujung pada kekafiran dan kehancuran. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu merendahkan hati, patuh kepada perintah Allah, dan menghindari kesombongan yang dapat menghambat kita dari mendapatkan keridhaannya. Alasan iblis menolak untuk sujud di hadapan Nabi Adam karena kesempurnaannya yang terbuat dari api dan lebih mulia daripada tanah. Api dianggap sebagai elemen bercahaya yang selalu berada di atas, berbeda dengan tanah yang berada di bawah dan identik dengan kematian. Kesombongan iblis tercantum pada Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Ayat ini menggambarkan momen ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, namun iblis menolak karena kesombongannya. Iblis merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam karena dia dianggap lebih mulia, mengingat bahwa ia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa kesombongan iblis ini bukanlah alasan yang sah atau berdasarkan kebenaran. Dalam ajaran Islam, kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah karena dapat menghalangi seseorang dari ketaatan dan kebaikan. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah dengan kehendaknya yang maha bijaksana. Hal ini tidak membuat Adam kurang mulia atau lebih rendah daripada iblis yang diciptakan dari api. Sebaliknya, kehormatan manusia sebagai khalifah Allah di bumi ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan ini tidak tergantung pada bahan fisik. Ketiga, reaksi iblis yang menolak perintah Allah dengan alasan kesombongannya menunjukkan sikap tidak patuh yang ekstrim. Ini mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan dan pentingnya merendahkan hati di hadapan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis karena ketidakpatuhannya dan kesombongannya, dia juga mengubah bentuknya dari bentuk malaikat. Ini merupakan sebuah hukuman yang mengandung makna mendalam dalam ajaran Islam. Pertama, pengubahan bentuk iblis menjadi tindakan yang mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengubah bentuknya, Allah menegaskan bahwa kesombongan dan ketidakpatuhan tidak akan pernah diberikan keberkahan atau kehormatan, bahkan kepada makhluk yang dulunya memiliki kedudukan tinggi seperti iblis. Kedua, iblis yang berubah bentuknya menjadi sumber dari teriakan dan ketakutan. Hal ini menggambarkan bahwa dampak negatif dari kesombongan dan ketidakpatuhan dapat menghasilkan konsekuensi yang meluas, termasuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan di dunia. Ketika malaikat Jibril dan Mikail menangis melihat hukuman yang diterima oleh iblis, hal itu menunjukkan kedalaman kesedihan dan kekhawatiran mereka terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjauhi sikap sombong, menaati perintah Allah, dan menghormati keadilannya. Selain itu, permintaan iblis untuk penundaan kematian dan izin untuk tetap hidup hingga hari kiamat, diikuti dengan pernyataannya bahwa ia tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih dikandung badan, menggambarkan sifat sombong, penolakan, dan ketidaktaatan yang sangat mendalam. 1. Permintaan penundaan kematian. Permintaan iblis untuk penundaan kematian menunjukkan keinginannya untuk terus hidup dan menghindari konsekuensi dari perbuatannya yang jahat. Ini mencerminkan sifatnya yang tidak menyesal dan tidak ingin bertobat,
bahkan setelah dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keinginan untuk tetap hidup hingga hari kiamat. Permintaan untuk tetap hidup hingga hari kiamat menunjukkan niatnya yang buruk untuk terus menggoda, menyesatkan, dan mencelakakan manusia. Iblis ingin terus mempertahankan perannya sebagai musuh utama manusia hingga akhir zaman. 3. Pernyataan ketidak akan keluar dari hati manusia. Pernyataan iblis bahwa ia tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih dikandung badan menggambarkan keinginannya yang licik untuk terus mempengaruhi dan menggoda manusia dari dalam, bahkan sejak lahir. Dalam konteks ini, permintaan dan pernyataan iblis menunjukkan ketidaktaatan yang mendalam, ketidaksukaan terhadap hukuman Allah, dan niat jahat untuk terus merugikan manusia. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis, serta untuk tetap taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala bentuk kesombongan dan ketidaktaatan. Dengan demikian, kita sampai pada akhir perjalanan yang penuh hikmah ini. Kisah tentang iblis dan malaikat mengajarkan kita banyak pelajaran berharga tentang kesombongan, kepatuhan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu ingat bahwa kesombongan adalah sumber kehancuran, sedangkan kepatuhan kepada perintah Allah adalah kunci kebahagiaan sejati. Sama seperti malaikat Jibril dan Mikail yang menangis atas ketidakpatuhan iblis, mari kita juga menangis atas dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan. Jadikanlah kisah ini sebagai pemicu untuk memperkuat iman dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan iblis menggoda kita menuju keburukan yang berujung pada siksa neraka yang amat pedih. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.